Halo, kali ini aku mau ke warung, mau beli bahan-bahan untuk bikin steak dan mashed potato ala aku, dikarenakan kita baru hari raya Idul Adha nih, baru siap potong sapi, jadi banyak daging sapi di rumah. Salahnya dong coba masak-masak, soalnya karena aku masih di kampung dan masih di Payakumbuh, jadi ini jajannya tuh ke warung aja, karena kalau masuk pasar ya takut because of corona. Terus let's see kita beli apa aja nanti. Aku udah sampai di warung. Kita cari bahan-bahannya apa aja untuk mashed potato sama steak daging. Nggak ada bahan-bahannya, jadi kita mau cari lagi ke tempat lain. Cari lada hitam, lada hitam sama susu cair. Susu cair itu digunakan untuk mashed potato nantinya. So kita lihat aja kita cari minimarket terdekat ya. Berhubung karena di warungnya nggak ada, otomatis aku harus keluar terus cari minimarket terdekat. Kali aja ada black pepper di sini. We'll see. Kalau ada boleh kita beli. Kalau nggak ada terpaksa diganti sama bahan yang lain. Black pepper bisa diganti lada biasa kali ya. Tapi kemarin aku udah percobaan sebenarnya dan enak dengan black pepper itu lebih enak lagi. So let's see. Semua kosong di sini. Cari kemana ya? Kayaknya aku harus masuk pasar deh. Oh really? Aku masuk pasar? Gila ya. Boleh deh. Sebenarnya aku takut sih masuk pasar. Takut berkerumun. Takut becek sih. Takut becek sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa deh. Kita coba ya. Mau masuk pasar atau mungkin ke warung-warung di dekat pasar. Biasanya tuh kan warung-warung di dekat pasar itu kan biasanya lengkap tuh. Nah di warung-warung itu aja kan. It's really wow. Di sini semua pada nggak ada lada hitam. Aku ganti sama lada biasa aja jadinya. Nah teman-teman, setelah berhasil mengumpulkan bahan-bahan masakan yang akan kita gunakan nanti, saatnya kita pulang. Udah nggak sabar nih mau masak, ikuti terus ya. Bahan-bahan yang digunakan antara lain daging pastinya, merica, garam, kemudian kentang, dan aku di sini pakai lada dari ladaku, tapi no sponsor ya. Kemudian bawang putih 1 siung, kemudian mentega dan susu. Gampang kan? Saatnya kita masak. Langkah pertama di sini yang aku lakukan yaitu menaburi garam dan lada di kedua sisi daging yang akan aku jadikan steak nanti. Di sini aku tabur secukupnya aja, tapi kalau teman-teman ingin agak sedikit asin boleh ditambahkan garamnya atau sesuai selera. Nah setelah kita taburin garam dan lada secara merata di semua sisi daging yang akan kita jadikan steak, jangan lupa kamu tepuk kecil atau kita pok-pok dagingnya agar garam dan ladanya tadi lebih meresap ke daging tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dagingnya kita singkirin dulu, kita masuk ke step mashed potato. Di sini yang paling asik karena aku baru pertama kali bikin mashed potato sesuai dengan referensi-referensi dari video-video atau dari bacaan-bacaan yang sudah aku baca. Nah di sini yang disiapkan pertama tentu kentang. Kentangnya jangan lupa dibersihin, dipotong-potong, kemudian direbus sampai lembut, sampai kamu bisa gampang untuk ngebejek-bejek kentangnya tersebut. Nah teman-teman, sembari menunggu kentangnya direbus dan berubah menjadi lembut, kamu panaskan susu yang sudah kita sediakan tadi dengan api kecil aja, agar nanti pada saat kita gabung itu susu dalam keadaan panas dan kentang juga dalam keadaan panas dan segar tentunya. Oh iya, hampir lupa, susunya disediain itu susu cair yang nggak ada rasanya ya, karena takutnya nanti kalau umpamanya kita gunakan susu yang ada rasa, itu akan merubah rasa kentang pada mashed potato yang akan kita buat. Nah setelah kurang lebih 1-2 menitan, susu sudah panas, kita singkirin dulu ke gelas dan kentang juga sudah mulai
lunak dan gampang untuk kita haluskan, maka kita masuk ke step berikutnya. Kita masuk ke step yang paling seru nih. Di sini apabila kamu punya seseorang yang bikin kamu kesel, kamu bayangin aja tuh kentang, itu mukanya dia terus kamu bejek-bejek. Nggak ding, bercanda. Nah, langkah berikutnya adalah menghaluskan kentang. Sembari dihaluskan, kamu juga jangan lupa campurkan mentega. Jadi kentang dan menteganya akan tercampur hingga halus, hingga tidak ada gerinjilannya lagi. Dan setelah kentangnya halus, tidak ada tekstur kentangnya lagi atau gerinjilan, kamu panaskan dengan api kecil saja. Kamu aduk kentangnya dengan menggabungkan kentang, mentega, serta susu yang tadi sudah kita sediakan. Dan biasakan juga untuk mencicipi makanan yang kita buat ya, agar memastikan rasanya aja. Dan setelah kentang, margarin, dan juga susu kita gabung, jangan lupa juga tambahkan garam untuk menambah kesegarannya ya. Dan mashed potatonya jadi teman-teman, begitu kira-kira. Nah, setelah dituangkan atau dipindahkan ke piring, terus jangan lupa ditaburkan juga peterselly biar sedikit cantik dan menambah aromatik untuk mashed potatonya. Kalau kata juri MasterChef, itu pastikan station kamu dalam keadaan bersih. Nah, di sini kita juga bersihkan kompor atau tempat kita masak agar lebih nyaman lagi kita masaknya. Dan teman-teman, kita masuk ke langkah berikutnya. Mashed potato kita sudah jadi, station kita sudah bersih, saatnya kita buat steak. Panaskan loyang dan lumuri dengan minyak ataupun mentega agar nanti dagingnya tidak lengket pada saat proses pembuatan. Daging yang sudah kita siapkan tadi dimasukkan ke loyang yang sudah panas dan dibiarkan saja hingga sisi yang terkena minyak panas itu menjadi berwarna coklat keemasan. Tapi ingat, selalu dicek agar matangnya merata. Dan ingat lagi, jangan lama-lama, takutnya nanti burn atau gosong, jadinya pahit. Nah, apabila sudah berubah warna menjadi coklat keemasan, jangan lupa dagingnya dibalik agar seluruh bagian daging itu menjadi crispy. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan bawang putih, kemiri, dan peterselly ke dalam loyang panas yang sudah ada minyak dan lemak dari daging tersebut dan dibalur sepanjang proses pembuatan steak. Nah teman-teman, proses ini berguna untuk memberikan aromatik pada daging. Jadi nanti dagingnya lebih fresh dan lebih segar pada saat kita konsumsi. Nah, kenapa saya gunakan kemiri? Dikarenakan susah sekali mendapatkan rosemary, jadi bisa digantikan dengan kemiri dan peterselly. Nah, steak kita sudah hampir jadi nih teman-teman. Dipastikan kembali seluruh bagian daging itu matang merata agar mendapatkan kesan crispy pada dagingnya. Dan gunanya juga untuk mengikat juicy pada bagian dalam daging. Nah, setelah steaknya jadi, saya potong-potong dan kemudian kita gabung dengan mashed potato-nya tadi dan alhamdulillah dapatnya ini medium rare. So, voila, inilah dia steak dan mashed potato ala Uncle Ose. Bagian yang paling bahagia di antara semuanya adalah papaku suka mashed potato-nya. Dan teman-teman, kita makan siang dulu ya. Bon appetit. Selamat makan siang. Terima kasih sudah menemani kegiatan aku hari ini. See you on the next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bola itu